أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kedoliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat An-Nisa ayat 168 dan ayat 169. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali di BCA di Pak Sunarno di Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan juga seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Qur'anul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah merahmati kita semuanya dan mentakdirkan kita semuanya bisa untuk senantiasa beristiqomah, berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini seluruh kaum muslimin, kaum muslimat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan amal soleh dan senantiasa nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan senantiasa nasihat menasihati di dalam kesabaran agar kita senantiasa untuk beramal soleh. Mudah-mudahan rahmat Allah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan mohon ampun kita, istighfar kita, tobat kita, dan bacaan dikir-dikir yang lainnya yang banyak di bulan suci Ramadan ini menyebabkan Allah menurunkan ampunannya
kepada kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan dengan cara kita menjauhi segala perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang fujur, perbuatan yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, kita jauhi. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semuanya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nanti bisa dilihat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan selamat dunia akhirat di surat 24 ayatnya 51 dan 52. 24 itu namanya surat An-Nur. Dan juga lihat di surat An-Naba, yaitu surat ke-78 mulai ayat 31 sampai ayat 40. Dan kita berhati-hati perilaku orang-orang yang kufur akan diseret ke neraka. Berada di surat An-Naba, surat ke-78 ayatnya 21 sampai ayat 30. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya 168 dan ayat 169. Di samping orang Yahudi itu dicap sebagai orang kafir, betapa malangnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cap kepada umat ini, umat yang kafir. Maka ini sangat berbahaya, karena tempatnya nanti di dalam api neraka bersama orang-orang yang dolim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik. Di Az-Zumar surat 39 ayat 71 sampai 72, mereka dimasukkan ke neraka secara berombongan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Mereka dicap pula sebagai orang yang dolim. Memang demikianlah halnya orang-orang kafir itu. Mereka dolim terhadap diri sendiri, dolim terhadap kebenaran, dan dolim terhadap orang lain. Inilah yang sangat berbahaya. Kedoliman kalau ada di dalam diri, kemudian kedoliman yang ada di dalam keluarga, kedoliman yang ada di dalam bangsa ini atau negeri ini atau bumi ini sangat berbahaya. Karena bukannya memanggil kemaslahatan, keberkahan, kedamaian, tapi memanggil yang namanya bencana. Inilah yang harus kita takuti. Jadi kalau masyarakat negeri ini berbuat dolim, maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bukan keberkahan yang turun, tapi kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diturunkan. Oleh karena itu doa-doa kita, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang terpatri kokoh di dalam diri kita, kita dihindarkan dari segala macam ketakutan-ketakutan, sehingga kita berani untuk menghadapi hidup ini, dan kita tidak susah. Akhirnya kita bisa bergembira, akhirnya kita bisa bangkit, berdiri, maju, mulia. Nanti bisa dilihat di surat 13 ayatnya 11 sampai ayat 28. Dolim terhadap diri sendiri karena mereka tetap tidak mau menerima
kebenaran, meskipun bukti telah menunjukkan dengan jelas kesesatan mereka. Jadi mestinya dikasih yang namanya kitab suci, kitab Taurat diberikan kepada orang-orang Yahudi, namun kitabnya juga tidak ditaati, malah ada yang disembunyikan sehingga tidak sambung kepada ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan juga umat Nasrani diberi kitab yang namanya Injil, juga begitu, tidak ditaati. Akhirnya beberapa ada yang disembunyikan, akhirnya tidak sambung kepada ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizatnya. Juga mereka termasuk orang-orang yang dolim. Mudah-mudahan kisah-kisah umat-umat terdahulu ini, mari yang baik kita ikuti dan yang buruk mari kita tinggalkan. Dan karena memperturutkan hawa nafsu dan keinginan untuk mempertahankan kedudukan dan menguasai harta kekayaan, akhirnya mereka sendirilah yang rugi. Jadi kalau yang dipertuhankan itu hawa nafsu yang sesat, yang menyesatkan, pasti dan pasti mereka akan hina, mereka akan dikenal sebagai orang yang hina. Naudzubillah summa naudzubillah, padahal kekayaannya banyak sekali, kedudukannya tinggi sekali sebagai raja, sebagai pemimpin atau sebagai apapun, namun yang diperturutkan itu hawa nafsu, maka dia dikenal sebagai orang-orang yang buruk. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Lihat nanti di surat ke-7 ayatnya 176. Mereka karena memperturutkan hawa nafsu mereka, mereka diserupakan seperti anjing. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dan juga umat-umatnya Nabi Musa alaihissalam dulu yang bangkang, yang berani kepada Allah dan Rasulnya, yang muda dijadikan kera dan yang tua dijadikan seperti babi. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dolim terhadap kebenaran karena mereka selalu berusaha menutupinya dan menyembunyikannya agar tidak tersebar di kalangan manusia. Bagaimana kalau kebenaran itu ditutup-tutupi, kebenaran itu tidak didakwahkan, tidak disebarkan, maka umat manusia biasa mengkonsumsi informasi yang batil. Akhirnya karena yang dikonsumsi itu informasi yang batil, maka hidupnya sengsara dan suka keji dan mungkar dan haram dan sebagainya, sehingga bukannya menuju ke surga, tapi yang dituju adalah neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Oleh karena itu, apabila umat ini menyembunyikan ilmunya, menyembunyikan harta bendanya, bukan untuk keperluan-keperluan yang baik, maka nanti harta benda itu akan dikalungkan di lehernya dan harta benda itu akan disetrikakan ke tubuhnya, dan mereka yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah yang perlu kita hati-hati, yang perlu kita takuti apabila kita berbuat dolim pada diri kita
keluarga kita, bahkan dolim kepada umat, ini sangat buruk akibatnya kepada diri kita. Dan agar mereka sajalah yang benar dan dipuja-puja. Inilah masalahnya yang menyebabkan mereka menyembunyikan informasi-informasi yang baik itu. Mereka khawatir kalau mereka itu kalah saingan, ya. Padahal yang memberikan kemuliaan, memberikan derajat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka takut bersaing. Inilah penyakit umat yang dahulu, jangan sampai ditiru. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kita sebagai apapun, sebagai imam yang baik, sebagai pengikut yang baik, dan sebetulnya kita semuanya ini adalah hamba Allah, dan masing-masing kita adalah pemimpin untuk memimpin diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini. Dolim terhadap orang lain atau masyarakat karena adanya tindakan-tindakan mereka. Orang yang seharusnya dapat menikmati kebenaran tetap dalam kesesatan dan terhalang dari merasakan nikmatnya. Jadi kalau masyarakat, warga bumi ini sudah tidak cinta lagi kepada ilmu, maka dia akan berlaku dolim, maka dia tidak suka kepada kebenaran. Dia membenci para ulama, para kiai, para ustadz, orang beriman dibencinya, sehingga keberkahan di bumi ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dijadikan orang yang dolim, dan yang kita takutkan adalah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Inilah bahaya orang-orang yang berani membenci Allah, Islam dan Rasul, dan umat Islam. Mereka berusaha mencegah orang yang ingin menyiarkan kepada orang yang ingin memahami dan menganut agama yang membawa kebenaran. Jadi ada orang-orang itu yang sukanya menjadi penyesat. Oleh karena itu disebut namanya setan manusia, dan ada setan dari bangsa jin. Inilah sebagai penyesat. Oleh karena itu kita harus waspada dengan cara berbuat yang ikhlas, berbuat yang mukhlis. Lihat di surat Al-Baqarah 207 sampai 208. Insya Allah dengan ikhlas, dengan mukhlis, Islam kita baik, iman kita baik, ihsan kita baik, sehingga kita terhindar dari langkah-langkah bujuk rayu setan. Orang yang demikian sifatnya dan demikian besar bahayanya bagi masyarakat sudah sewajarnya mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dimurkai. Makanya di surat Al-Fatihah itu lihat mulai ayat 1 sampai ayat 7. Jadi ada golongan yang mendapatkan maghdub, yaitu dimurkai, dan ada termasuk ad-dallin, yaitu para penyesat. Marilah kita jauhi dan marilah kita mengikuti. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Dan wajar pula bila Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahanam, tempat mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Inilah kerugian yang nyata. Hidupnya berpoya-poya, diistidrot, dilulu sama Gusti Allah. Ya, semakin dia itu berbuat jahat,
tapi rizkinya semakin meningkat. Dan inilah diumpamakan seperti ikan yang ada di lautan itu yang dikasih umpan, kemudian umpannya dicakot, kemudian tertangkap dan dipentungi, akhirnya mati. Inilah istijrot itu sangat berbahaya, karena istijrot itu aslinya siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumpuk-numpuk, yang akhirnya pada saat dia mati, maka disitulah siksa itu diberikan seluruhnya. Beda dengan orang-orang yang beriman takwa, hidupnya bahagia, pada saat meninggal juga bahagia, di alam barzah juga bahagia, dan sampai di akhirat, sampai ke surga juga bahagia. Nanti lihat di surat 40 ayat 7 sampai 9. Demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amat mudah baginya melaksanakan keadilan itu. Jadi marilah kita bersama-sama untuk bijak, adil terhadap diri kita sendiri. Apabila diri kita malas, yang mari kita motivasi agar tidak malas. Apabila diri kita ini buruk, mari kita motivasi agar menjadi baik. Dan semuanya ini butuh yang namanya proses. Semua berproses, semua dari Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah nanti. Sehingga marilah kita persiapkan semuanya, sehingga mudah-mudahan kita ini datang dalam keadaan fitri, hidup dalam keadaan fitri, dan mudah-mudahan nanti kembali menghadap Allah dalam keadaan fitri. Nanti bisa dilihat di surat 30, namanya surat Ar-Rum, ayatnya 30 sampai ayat 60. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah bitaatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami dan keluarga besar Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, para ustadz-ustadzahnya, anak siswa-siswi kami, dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.